Kalau kita merasakan iman kita turun, maka hal yang pertama harus takut. Jangan santai-santai aja. Jangan kalem-kalem, jangan merasa aman. Bahaya, ini bahaya banget. Kemudian harus segera dicoba, diusahakan, dinaikkan. Takut dan segera berikhtiar, berusaha. Kalau ada api kecil, di rumah misalnya ada percikan api kecil, kita biarkan karena masih kecil, belum besar nih, belum besar dulu aja. Atau segera, karena kalau sudah besar api, susah. Lebih susah, mending mumpung masih kecil. Nah, iman ketika turun, mumpung turunnya belum parah, segera terbaik. Kalau dibiarkan, makin sulit. Asli, makin sulit. Kenapa makin sulit? Karena hati makin berkarat. Kayak besi yang belum berkarat, ketika kotor masih mudah dibersihkan. Tapi besi yang sudah berkarat, susah. Sebagaimana hati, kalau sudah berkarat, susah. Jadi segera diikhtiarkan, diobati lah istilahnya ya. Iman turun itu segera diusahakan, diobati. Kalau pendapatan kita turun, omset kita turun, apakah akan dibiarkan santai-santai atau segera diusahakan untuk segera naik omset usaha kita? Nah, iman harus lebih daripada itu. Iman harus lebih daripada ketika usaha turun, ketika ada percikan api kecil. Harus segera. Iman lebih parah kalau dibiarkan. Takutnya menjadi kebiasaan. Takutnya karena terlalu membiarkan dan sering membiarkan iman turun tanpa ada usaha, akhirnya sudah merasa nyaman, terbiasa dengan turunnya iman. Nah, ini bahaya yang luar biasa. Nyaman dalam kefuturan, futur. Asalnya mungkin qalbun salim. Ketika iman turun jadi qalbun marin, hatinya yang sakit. Ketika iman turun, status hati menjadi qalbun marin, hati yang sakit. Ketika dibiarkan sakit itu tidak diobati, ketika dibiarkan hati itu berkarat, ketika dibiarkan hati itu turun imannya, maka turun lagi akan menjadi qalbun mayit, hati yang mati. Saking seringnya dibiarkan, akhirnya hati ini mati, sudah tidak bisa merespon hidayah, sudah tidak bisa merespon nasihat dari orang, sudah tidak bisa merespon terdengar suara adat itu nggak direspon, biasa-biasa. Nggak kita mendengar Quran nggak bergetar hati, benar-benar hatinya mati. Konsekuensinya ya, kalau kita membiarkan hati iman turun, ada ancaman azab di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Di dunia akan disempitkan hidupnya, dan di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Asalnya dulu di dunia dia bisa melihat, ketika mati dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa dia bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Padahal di dunia aku bisa melihat." Karena engkau dulu buta juga ketika di dunia. Maksudnya buta hati. Engkau pura-pura nggak lihat. Akhirnya dibuat nggak lihat beneran. Ada petunjuk, ada hidayah di sini nggak diambil. Ada Quran nggak dibaca. Itu. Jadi kan kadang orang buta saja secara mata itu bisa baca Quran dengan murojaah, dengan dibacakan oleh gurunya. Bahkan banyak orang yang bisa menghafal Quran dalam keadaan buta. Berarti ada usaha kan? Apalagi yang, ini matanya sehat, tidak buta, tetap nggak bisa baca Quran, tetap tidak membaca Quran dan tidak menghafal Quran. Berarti seolah-olah kalah dengan yang buta. Berarti lebih buta lagi, karena yang buta bukan matanya tapi hatinya. Gitu. Nah, di dunia wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Di dunia hidupnya akan dibuat sempit. Sempit. Bukan hanya sempit secara ekonomi. Bisa saja sempit secara ekonomi, susah, menderita, nggak pernah cukup, kurang-kurang, secara ekonomi terpuruk. Bisa sempit dalam ekonomi. Tapi juga bisa sempit secara hati. Ekonominya Allah buka, silakan Allah berikan ekonominya, Allah kayakan, Allah terkenalkan, Allah cantikkan, Allah gantengkan, Allah gagahkan, Allah tinggikan derajatnya, tapi hatinya sempit, hatinya penuh dengan kegalauan. Makanya tidak sedikit orang yang bunuh diri walaupun kaya raya, karena tidak menemukan nikmatnya hidup, tidak menemukan nikmatnya iman. Karena dia membiarkan imannya turun, Allah mencabut halawatul iman, nikmatnya iman, manisnya iman, Allah cabut, halawatul iman dicabut. Jadi iman itu kayak nggak manis aja, nggak enak aja. Sholat nggak enak, pengen cepet. Kalaupun sholat cepet-cepet, saking nggak enaknya sholat, pengen cepet-cepet. Makanya nggak khusyuk. Baca Quran nggak mau lama, pengen cepet-cepet. Karena tidak merasakan nikmatnya baca Quran. Kalau merasakan nikmat manisnya baca Quran akan lama. Ya nggak? Takutnya kita ada di posisi itu loh, harus hati-hati. Salbul hidayah, dicabutnya hidayah. Petunjuk-petunjuk kebaikan dicabut, sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan, yang dia lihat keburukan terus. Nauzubillah, yang dia lakukan keburukan terus. Itu dibuat galau, gundah gulana, walaupun hartanya banyak. Badannya secara fisik mungkin sehat, tapi hatinya
sakit. Karena dia qalbun mayit, sempit luar biasa. Meskipun semua manusia membantu dia curhat nih ke semua manusia, dia curhat, dia sempit kan, hatinya sempit, galau, gundah gulana, menderita, khawatir, cemas dan sebagainya, dia curhat ke manusia. Walaupun manusia semua menolongnya, tidak akan membuat dia bisa sembuh dari kesempitannya. Sekali lagi, makanya banyak orang yang bunuh diri. Kita lihat data WHO, Badan Kesehatan Dunia, tercatat banyak per tahun, banyak orang. Dan ternyata ketika dilihat yang meninggal itu orang-orang yang bukan hanya orang miskin, tapi orang kaya raya juga. Itu ngeri, ya. Di akhirat akan dibuat buta, akan tersiksa. Nah, itu. Kemudian juga ini yang kadang kita lupa. Kemudian juga ketika kita membiarkan iman itu akan merusak dan meracuni keluarga kita. Kita misalnya kita punya anak, punya istri, itu akan merusak mereka. Kok bisa? Jadi gini, kita kan sebagai laki-laki misalkan kita atau sebagai ibu ya, sebagai pemimpin lah, bapak sebagai pemimpin bagi anak dan istri, ibu sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Ketika bapak dan ibu turun imannya, kemudian bapak ibu jadi jarang sholatnya atau melalaikan sholat, dilihat sama anak-anak. Anak-anak merespon, anak-anak merekam perbuatan kita. Akhirnya jadi contoh bagi anak-anak. Ngerusak nggak tuh? Berarti memberikan sesuatu yang buruk kepada anak-anak. Akhirnya dia rusak, sebagai orang tua, anaknya juga rusak. Ketika turun iman, bapak main game. Anak lihat, diikutin sama anak, terus-terusan lalai dengan game. Ketika iman turun, ya, bapak misalkan maksiat, dilihat sama anak diikutin, atau dilihat sama istri diikutin, dilihat sama santri diikutin tuh, para ustadz, para jangan, para kiai. Ketika mereka imannya turun dan membiarkan, kemudian dilihat oleh para santri bisa meniru. Karena bagi mereka itu panutan. Dan mereka kadang ada beberapa hal yang mereka nggak tahu bahwa ini buruk. Mungkin di sebagian hal mereka tahu, oh ini buruk, nggak mau ditiru. Tapi ada beberapa hal yang syubhat, yang tidak jelas baik buruk bagi anak. Sehingga menurut anak ini baik nih. Padahal itu buruk. Ngerti nggak? Jadi bukan hanya merusak, dia akan merusak lingkungan sekitar ketika iman turun. Kemudian juga bukan hanya merusak anak, tapi bisa merusak orang yang bukan keluarga kita. Contohnya, ketika kita iman turun, kita korupsi. Yang dirusak keluarga, jelas, anak, istri. Kemudian masyarakat yang nggak kenal sama dia pun dia rusak. Jadi ketika iman turun dibiarkan, bisa menjolimi banyak orang. Menjolimi sendiri, menjolimi banyak orang. Ngeri nggak? Akan menumpuk terus dosa, akan menambah dosa-dosa. Karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya pencurian, perzinahan, pemerkosaan, korupsi. Banyaknya kezoliman, itu ketika iman turun. Nggak mungkin ketika iman naik dia korupsi. Gak mungkin ketika iman naik dia zina. Jadi ketika iman turun itu ketika iman turun ini kondisi yang sangat urgent, sangat rawan, sangat emergency. Kalau diibaratkan merah, tanda merah, iman turun, ini kan alarm berbunyi ketika iman turun. Nah, kadang-kadang kita mematikan alarm tersebut. Ketika iman turun, bunyi tit, tapi kita matikan. Akhirnya iman terus makin tuh ngedrop. Banyak orang di rumah sakit ngedrop, kemudian meninggal. Banyak. Hati-hati dengan iman. Dengan turunnya iman, hati-hati. Kenapa iman bisa turun? Ternyata iman turun itu karena apa? Karena maksiat. Kenapa bisa maksiat? Karena bodoh. Karena kurangnya ilmu. Karena kebodohan. Makanya al-jahil daun. Kebodohan adalah penyakit. Atau al-jahlu masdarul mu'annah. Kebodohan adalah sumber penderitaan tuh. Al-jahil daun. Kebodohan adalah penyakit loh. Bodoh itu penyakit loh. Karena dari bodoh ini membuat orang jadi malas. Ya enggak? Dari bodoh ini membuat orang jadi turun iman. Al-jahlu masdarul mu'annah. Kebodohan adalah sumber penderitaan. Sumber penderitaan kita selama ini apapun itu gara-gara kebodohan. Jadi maksiatlah yang membuat iman kita turun. Al-imanu yajidu bito'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wa yangkus bil maksiyah. Dan turun dengan maksiat. Bagaimana supaya tidak maksiat? Harus mengilmui dulu. Apa itu maksiat? Bagaimana dampak maksiat? Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, ini syubhat, ini makruh. Itu harus tahu. Sehingga bisa menghindari maksiat. Ilmu, intinya kan ilmu. Tolabul ilmi faidatun. Tuh. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan cara-cara bagaimana untuk menaikkan iman. Gitu. Ya banyak, tapi insya Allah saya akan coba bahas 14 saja. Ya, 14 cara menaikkan iman dengan sangat luar biasa, dengan sangat dahsyat.